Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Rusnata dengan NIM 2412030334. Saya berasal dari Universitas Saparina, Prodi PGSD, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hai, perkenalkan nama saya Nurima Waringrum dengan NIM 2412030033. Di sini kami akan membahas tentang perdagangan internasional. Jangan lupa nonton. Nah, di sini kami akan membahas tentang materi yaitu perdagangan internasional. Jadi, yang mana bagian A-nya yaitu perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau internasional ini merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih yang dilakukan secara resmi melalui mekanisme perdagangan dan bea cukai. Dan yang mana perdagangan internasional ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan peradaban dunia dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pertukaran komoditas dan kerjasama antar negara. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ekspor dan impor. Apa sih pengertian dari ekspor dan impor? Ekspor sendiri itu pengertiannya adalah menjual barang produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, semakin kebutuhannya tinggi, volume impor akan meningkat tinggi. Kedua, nilai tukar mata uang menyebabkan volume impor naik. Begitu juga sebaliknya dengan ekspor. Nah, kemudian kembali lagi bersama saya, yang mana di sini saya akan membahas tentang instrumen mengendalikan harga. Nah, bagian C-nya yaitu instrumen mengendalikan harga, yang mana perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Nah, pemerintah perlu melakukan intervensi ekonomi melalui berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga yang melindungi daya beli masyarakat dari pengaruh perubahan pasar global. Nah, dari instrumen mengendalikan harga ini ada beberapa, yaitu yang mana ada tarif, subsidi, dan operasi pasar. Nah, yang pertama yaitu tarif. Yang mana tarif ini merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan ekspor maupun impor. Kemudian yang kedua ini ada subsidi, yang mana subsidi ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk menekan harga barang atau jasa tertentu agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ini ada operasi pasar, yang mana operasi pasar ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini akibat keterbatasan pasokan barang. Jadi seperti operasi pasar ini menjadi salah satu strategis pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang cadangan dunia. Nah, transaksi internasional adalah aliran dana yang masuk atau keluar dari suatu negara. Transaksi internasional tidak hanya berupa barang saja, tetapi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada transfer uang. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah ada di materi yang terakhir, yaitu manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional ini tidak hanya bermanfaat pada ekonomi saja. Apalagi di zaman globalisasi ini makin terasa dia manfaatnya pada bidang politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Selain itu, perdagangan internasional ini juga memiliki fungsional, yaitu ketika bahan pangan beras tinggi, maka negara-negara penghasil beras akan mengekspornya ke negara-negara yang membutuhkan beras. Nah, di samping memperoleh keuntungan, perdagangan internasional di sini juga memiliki fungsi secara sosial. Oke teman-teman, sekian materi kami tentang perdagangan internasional. Semoga teman-teman dapat mengerti dan bisa menerapkannya pada pembelajaran di kelas. See you next time, bye-bye!